Kasus hukum yang melibatkan Denny Sumargo dan Farhad Abbas terus bergulir dan menarik perhatian publik. Laporan Denny atas dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Farhad kini telah dipertimbangkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk naik ke tahap penyidikan. Tim kuasa hukum Denny berharap proses ini segera menemui kepastian hukum dengan penetapan Farhad Abbas sebagai tersangka. Menurut pihak Denny Sumargo, tidak terlihat itikat baik dari Farhad untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Farhad Abbas telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh penyidik. Mangkirnya Farhad semakin menimbulkan kesan bahwa ia tidak serius menghadapi laporan tersebut, yang membuat Denny merasa dipermainkan. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum Denny Sumargo, Sogi Baskara, menyikapi mangkirnya Farhad Abbas yang sudah 2 kali mangkir? Iya, jadi agenda hari ini kami selaku kuasa hukum dari pelapor, yaitu Denny Sumargo, kami melakukan pragelar perkara. Karena ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, kemarin itu harusnya adalah panggilan kedua terhadap terlapor yang sudah dijadwalkan oleh penyidik. Namun sampai sore kemarin tidak ada konfirmasi dan alasan yang sah dan jelas alasan ketidakhadiran terlapor. Maka dari itu kami melihat dan juga berharap penyidik memiliki pandangan yang sama bahwa terlapor tidak memiliki itikat baik dan sikap kooperatif. Maka dari itu kami mendorong penyidik untuk segera dilakukan gelar perkara karena tidak ada niat dan itikat baik, dan juga itu adalah hak daripada terlapor untuk memberikan klarifikasi kalau memang dia merasa tidak melakukan tindak pidana. Sudah dilakukan 2 kali. Sudah dilakukan 2 kali, terlapor mangkir, tidak ada alasan yang jelas, yang sah. Apa alasan dia tidak hadir? Bang Densu masih berupaya untuk mencari jalan penyelesaian yang baik lah. Cuma yang kita lihat sepertinya mereka juga ingin menekan kita dan mempermainkan juga. Buktinya beberapa laporan ini masih berjalan terhadap klien saya. Ya, kita juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri karena juga kami melihat klien kami dirugikan dan ada unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor. Maka dari itu kami mengambil sikap juga. Ini justru prosesnya cukup saya apresiasi oleh pihak penyidik. Karena kan saya dengar dari statement dia tidak akan datang kalau laporan dia belum dari klien saya belum dipanggil lah. Klien saya kalau ada panggilan, pemeriksaan pasti datang. Tapi faktanya sampai saat ini belum ada panggilan. Ngapain kita harus datang kalau nggak ada panggilan? Kalau dia kan sudah dipanggil, itu jelas lah. Mereka tidak bersikap kooperatif lah terhadap proses hukum ini. Jadi begini, untuk naik status itu dalam tahap penyidikan, kalau memang dari ketika proses gelar perkara, jika ditemukan adanya unsur pidana, ini kan naik status ke tahap penyidikan. Dan jika memang penyidik melihat memang unsur pidana sudah cukup jelas, memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memiliki kewenangan untuk upaya paksa. Karena melihat dari tahap penyelidikan ini, terlapor tidak ada itikat baik untuk menghormati terhadap proses hukum ini. Di tengah polemik hukum yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo, babak baru kembali mencuat. Beberapa waktu lalu, Farhad terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan terkait laporannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian yang ia layangkan terhadap Denny. Namun, laporan tersebut sempat ramai diberitakan telah dicabut oleh Farhad Abbas. Saat ditemui usai pemeriksaan, Farhad Abbas justru membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut belum dicabut dengan alasan bahwa dirinya merasa Denny tidak konsisten dalam menyikapi konflik di antara mereka. Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan?
Nah sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya, gue laporin, lanjutin sampai ke meja. Kita minta Denny diproses di sidang di meja hijau kan sampai terlihat apakah perbuatan dia itu wajar atau kurang ajar. Ya, saya minta karena saya yang lapor duluan ya. Ini bukan menjebak saya, tapi intinya saya sudah membuat laporan duluan. Tunggu setelah saya punya laporan dulu baru gantian kita ya, gitu. Kita yang wajar-wajar saja gitu. Karena polisi ini sama aja gitu. Yang duluan aja, biasa kan antri ya, antri. Ya, kita sama-sama antri duluan, kita proses. Nanti kalau saya terbukti juga saya akan disidang dan akan diperlakukan sama di depan hukum. Begitu aja kamu ya, Denny. Oke, semangat. Itu poin dia minta tolong dicabut laporannya dia dengan Novi. Laporan Novi udah kita cabut semua. Laporan dia kita cabut. Kita kasih bukti ke dia. Tapi dia nggak cabut laporan dia. Jadi dia permalukan lagi gitu. Ya berarti Densu main-main dong, ya kan? Dan tidak menghargai lembaga Kementerian Sosial. Nah makanya nggak usah pakai Pak Menteri, nggak usah pakai apa-apa. Memang dia harus kita sidangkan. Kita memang tidak ada niatan damai juga ya. Kita nggak ada menawarkan apa-apa ke dia. Itu hak dia. Gitu. Kecuali kita maksa-maksa komunikasi gitu. Nggak diblokir juga kita gak hubungi kan. Gitu. Ya dari awal tindakannya justru memperkeruh lah. Kalau memang niat kita cari klien, saya udah berulang kali dituduh yang tidak benar. Kita niat baik, membantu, dibilangnya ada upaya suap. Banyak lah. Dari awal ini rekan-rekan media juga tahu kan. Kita jadi kemana-mana juga. Yang niatnya hanya membantu orang yang kena musibah, jadi kemana-mana gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.